Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kekayaan duniawi perlu bagi kita, namun tidak kepadanya kita bergantung, tetapi pada belas kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu juga Tuhan Yesus mengajak kita, orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Dengan kata lain, bagaimanakah kita menggunakan kehidupan ini sebagai suatu langkah untuk meraih rahmat Tuhan? Paulus mengajak kita supaya kita memerangi kekayaan duniawi kita. Tidak hanya soal harta benda, tetapi dikatakan juga misalnya hidup karena mengikuti jalan dunia ini, menaati penguasa kerajaan angkasa, yakni roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Juga dikatakan hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging serta pikiran yang jahat. Itu pula bagian dari kekayaan duniawi kita. Namun ia mengajak kita supaya oleh karena terdorong kasih Tuhan yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, Ia yang menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Dan dari sanalah kita diajak untuk sampai kepada keyakinan yang mendasar bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu melainkan pemberian Allah. Supaya dengan demikian kita mendapat bagian. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk semakin memperkaya diri oleh karena kasih-Nya, yakni
kekayaan rohani yang membawa kita kepada kesejatian hidup, kekayaan yang tidak akan hilang, tidak akan lepas dari kita, tidak akan diambil orang, dan juga tidak akan kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Allah senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.